Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didin. Hari ini tanggal 27 Oktober 2025. Saya ingin membahas target bungkai yang telah dipelajari pada hari ini. Oke, yang pertama itu kita belajar kata sifat ya. Nah, untuk kata sifat ini pernah juga udah dibahas ya, tapi hari ini kita bahas lagi. Jadi kata sifat i sama kata sifat na kalau nggak ada perubahan ku sama ni-nya artinya itu yang ya. Contoh kalimatnya di sini oki densa, kereta yang besar, atau kireina machi, kota yang cantik. Nah, untuk perubahan untuk i menjadi ku ya, sama na menjadi ni. Artinya itu dengan, kalau kata kerjanya itu aktif. Contoh di sini ada hayaku hashirimas, berlari dengan cepat, atau jouzuni hikimas, bermain alat musik dengan pintar. Nah, untuk yang ku, perubahan ku sama ni yang pasif itu nggak ada artinya ya. Misal contohnya kayak samuku narimas. Nah, narimas kan kata kerja pasif, jadi nggak ada artinya, langsung menjadi dingin. Samuku narimas. Terus masih di kata sifat ya. Sini kata sifat perubahan ku sama ni, terus simas. Artinya itu melakukan dengan atau me. Nah, untuk ini tuh mengkata kerjakan kata sifat ya. Contoh kalimatnya di sini ada koe o chisaku shimas. Ini dari kata sifat chisai, karena kata sifat i diubah menjadi ku, menjadi chisaku shimas. Artinya mengecilkan suara atau melakukan dengan kecil, mengecilkan suara. Terus contoh yang kedua ada machi o nigiyakani shimas, meramaikan kota. Nah, jadi untuk objeknya pakainya oh ya, meskipun ini kata sifat, karena ininya itu termasuk menjadi kata kerja, jadi mengkata kerjakan kata sifat. Terus kita belajar nishimas. Nah, untuk nishimas itu ada 3 bentuknya ya. Yang pertama pakai kata benda. Terus untuk yang positif kata kerja pakainya jiso. Untuk yang negatif pakainya kata kerja nai. Artinya itu sama, memutuskan atau memilih. Contoh kalimatnya untuk yang kata benda, misalkan di sini ada kata bendanya kopi. Kohi ni shimas. Artinya memilih kopi atau memutuskan kopi. Terus untuk yang kata kerja yang positif pakainya jiso. Contoh kalimatnya hataraku ni shimas. Artinya memutuskan akan bekerja. Nah, untuk yang negatifnya pakainya nai. Contoh di sini hatarakanai ni shimas, memutuskan tidak bekerja. Nah, terus yang keempat kita belajar kotoni narimas sama kotoni shimas. Untuk kotoni narimas artinya itu diputuskan, bukan memutuskan ya, tapi ada dinya diputuskan. Nah, diputuskannya itu bisa orang
bisa juga bersama-sama yang memutuskan. Bersama-sama maksudnya misalkan kayak diputuskan entah organisasi atau sekolah atau apalah gitu, atau di perusahaan. Contoh di sini yang kotoni narimas ya. Kai giwa sanji ni hajimaru kotoni narimas. Artinya rapat kai giwa. Jadi dari sini ya simbol terjemahan awal, rapat diputuskan akan dimulai pada jam 3. Akan diputuskan dimulai pada jam 3. Terus yang kotoni shimas, artinya itu memutuskan untuk nah yang memutuskan itu pribadi atau saya sendiri ya, nggak bisa untuk orang lain. Jadi misalkan di sini Nihon iku kotoni shimas, artinya memutuskan akan pergi ke Jepang. Jadi yang memutuskan itu diri sendiri. Nah untuk ini sama yang ini ya. Untuk yang positifnya pakai jiso, untuk yang negatifnya pakai nai. Contoh yang negatif misalkan Nihon ikanai kotoni shimas, memutuskan tidak pergi ke Jepang. Itu untuk yang negatif. Terus yang kelima kita belajar yoni, artinya itu supaya, agar, atau semoga. Untuk yang positif pakainya jiso, yang negatif pakai nai. Terus yoni, nah di sini setelahnya itu bukan langsung ninarimas atau nishimas, tapi ada selipan kata benda atau kata kerja di sini. Karena kalau langsung nishimas atau ninarimas itu nanti ada bungkainya sendiri ya. Bisa menjadi memutuskan atau berusaha untuk. Kalau langsung nishimas artinya itu bungkai berusaha untuk. Contoh di sini ada jouzuni naruyoni benkyo shimas. Nah, habis yoni di sini ada benkyo dulu. Jadi di sini ada selipan, bukan langsung nishimas. Artinya supaya akan menjadi pintar, akan belajar. Oke, kemudian nah di sini yonishimas. Di sini langsung ya shimasnya, enggak kayak tadi ada selipannya. Artinya itu berusaha untuk atau mencoba untuk. Untuk yang positif pakai jiso, yang negatif pakai nai. Contohnya misalkan di sini tabako o suwanai yoni shimas. Artinya akan berusaha untuk tidak merokok. Terus yoni narimas. Nah ini sebenarnya udah dibahas ya, yoni narimas. Artinya itu menjadi bisa. Contohnya di sini ada jiten saga unten suruyoni narimasta. Artinya telah menjadi bisa menyetir mobil. Di sini pakainya partikel ga ya. Sebenarnya udah dibahas ya yang ini. Yang mana ya? Oh ini. Nah ini yoni kanoke jiso sama yang jiso yoni, artinya mulai menjadi bisa sama mulai menjadi. Di sini dibahas lagi sebentar.
Terus ada ikoke to shimasu atau negatifnya shimasen. Nah ini tuh sama-sama yang yonisimasu ya. Artinya berusaha atau mencoba untuk. Contohnya di sini ada dua o kakeyo toshimasu. Artinya berusaha untuk membuka pintu. Berusaha untuk membuka kakemas dua pintu. Terus kita belajar tentang kata kerja sopan ya. Ini ada o atau go. O atau go ni narimasu. Nah untuk ni narimasu itu untuk yang songkei, untuk menghormati. Contoh di sini sensei wa mo okaeri ni narimasu. Di sini pakai o untuk sopannya sama ni narimashita. Kita udah pernah belajar yang 3 bentuk sopan ya. Yang narimas ini termasuk bentuk sopan. Artinya guru telah pulang. Guru telah pulang. Terus untuk yang o atau go, shimas atau itashimas itu untuk yang kenjo ya. Yang kenjo itu untuk merendahkan diri. Contohnya di sini kalimatnya bucho ni oshutae shimasu atau itashimasu. Artinya akan menyampaikan ke kepala bagian. Terus yang terakhir kita belajar ukemi. Nah yang ukemi itu kan artinya di ya. Tapi bisa juga untuk yang songkei, untuk penyopan kan. Contoh kalimatnya di sini sacho wa kuji ni koraremasu. Nah koraremasu itu dari kimas ya, diubah ke ukemi untuk penyopanan songkei. Artinya direktur akan datang pada jam 7. Untuk ini salah ya, bukan unten suru tapi unten dekiru, karena pakainya kanoke jisho. Unten dekiru yoni narimasu. Karena partikelnya ga pakainya kanoke jisho. Nah kalau misalkan pakai jisho biasa, maka partikelnya itu pakai o, sama kayak contoh yang tadi. Oke itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.